Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Ilham Asmaryadi MA MPD, selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Strategi Pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Salsabila, yang kedua Wahyu Nopriandi, dan saya sendiri Yureza Priani, dan rekan saya sebelah Ria Priani. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami satu persatu. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Yureza Priani akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru, murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Supriyadi, tahun 2000, halaman 21, pada hakikatnya strategi belajar mengajar di sekolah dasar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Menurut Subana dan Sunarti, tahun 2008, halaman 5, memberikan pengertian strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pola umum atau karakteristik abstrak dari rentan perbuatan pengajar dari peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, rencana menyeluruh mengenai perbuatan pembelajaran yang serasi bagi pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga, rancangan atau pola yang digunakan untuk menentukan proses pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan memandu pengajaran di kelas. Yang keempat, pola umum kegiatan peserta didik yang menggambarkan proses penentuan atau penciptaan situasi tertentu dalam perwujudan kegiatan pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Sekian, terima kasih. Materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang konsep dan pentingnya strategi pembelajaran. Konsep strategi pembelajaran yaitu yang pertama, strategi harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kenapa pentingnya strategi pembelajaran? Yaitu strategi adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, jika seandainya kita tidak menggunakan cara yang baik dan benar, maka penyampaian materi kepada siswa akan terkendala, bahkan tidak tersampaikan sama sekali. Kembali lagi ke masalah konsep. Konsep strategi pembelajaran itu saling berkaitan. Yang pertama yaitu strategi harus menyesuaikan dengan tujuan pendidikan tersebut. Contohnya seperti pembelajaran kurikulum di 2013 yaitu berfokus kepada siswa. Jadi strategi yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan sistem game seperti snowball ataupun bermain ular tangga. Strategi yang lain yang bisa kita gunakan yaitu seperti untuk diskusi atau melakukan kelompok kecil dan proyek. Itu saja dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, sehingga strategi pembelajaran mengacu kepada pengertian seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan.
bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Karena itu tujuan pembelajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Yang selanjutnya yaitu sumber pelajaran. Belajar mengajar telah diketahui bukanlah proses dalam kehampaan, tetapi proses dalam kemaknaan yang di dalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran yang berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi atau pengelompokan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yakni guru secara langsung menyampaikan materi baik secara lisan maupun secara tulisan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu strategi tidak langsung. Dalam menyampaikan materi, guru menggunakan suatu media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi, seperti contohnya permasalahan yang akan dianalisis oleh peserta didik atau suatu proyek. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran mandiri, di mana strategi pembelajaran mandiri yaitu menuntut siswa untuk melakukan suatu penyelesaian masalah secara mandiri tanpa bantuan dari guru. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran interaktif, yaitu strategi pembelajaran di mana adanya interaksi antara guru dan siswa secara aktif, baik dengan pertanyaan maupun dengan diskusi berkelompok. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran empiris, di mana strategi ini berfokus pada individu di dalam melakukan suatu aktivitas. Maksudnya yaitu di dalam pembelajaran setiap individu harus aktif di dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat menilai keaktifan atau menilai pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Wahyu, yaitu tentang prinsip dalam penerapan strategi pembelajaran. Nah, prinsip dalam penerapan strategi pembelajaran ini adalah hal-hal yang diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah tidak semua strategi pembelajaran itu cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa? Karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran itu adalah sebagai berikut. Ada beberapa. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang paling utama. Mengapa? Karena segala aktivitas guru dan siswa itu mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas ini belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Yang ketiga yaitu individual. Individual itu mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai oleh perubahan perilaku setiap siswa. Yang keempat yaitu integritas. Integritas ini mengajarkan harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa.
mungkin cukup sekian materi dari saya. Itulah tadi materi yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.